Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fashion di seluruh tanah air tercinta. Jumpa lagi di channel Tekstilpedia bersama saya, Eko Feridianto, praktisi industri tekstil dan pelaku bisnis fashion. Channel ini berisi tentang sharing pengetahuan seputar tekstil dan garment yang semoga berguna bagi pecinta fashion, pelaku bisnis fashion pemula, maupun pelaku bisnis fashion yang bisnisnya sudah mulai berkembang. Channel Tekstilpedia ini merupakan wadah sharing dan informasi pengetahuan seputar: 1. Bahan apa yang paling banyak dicari atau digunakan di dunia fashion. Yang kedua, bagaimana mengetahui material dari bahan tersebut. Apakah terbuat dari cotton, rayon, polyester, nylon, wool, sutra, linen, TR, TC, dan lain-lain. Dan bagaimana cara mengetahui karakteristik dan sifat dari bahan tersebut, sehingga sahabat sekalian akan memahami bahan ini cocoknya dibuat untuk produk apa. Atau sebaliknya, ketika sahabat mau membuat suatu produk A umpamanya, ini cocoknya dibuat dari bahan apa. Baik sahabat Tekstilpedia yang berbahagia, untuk review kain yang pertama adalah kain Toyobo ya. Toyobo ini banyak digunakan di pasaran. Jadi di pasaran Toyobo ini kadang disebut cotton Toyobo, walaupun sebenarnya ini bukan dari cotton ya. Jadi material atau serat kain Toyobo ini biasanya dibuat dari benang polyester Spanian. Kemudian ada juga jenis kain Toyobo yang dibuat dari blended atau campuran antara serat polyester dan serat rayon atau polyester dengan serat cotton. Biasanya kandungan polyesternya 65%, rayon atau cottonnya 35%. Kemudian Toyobo ini jenis anyamannya adalah jenis anyaman twill, jadi miring-miring gitu ya penampakannya. Dan perlu diketahui bahwa twill ini bukan jenis kain tapi jenis anyaman. Kemudian beberapa penjual kain atau customer mengira bahwa cotton Toyobo ini berasal dari Jepang. Ini salah kaprahnya ya. Jepang bukan negara penghasil kapas, jadi kapas kita hampir 99% itu semuanya import, dan diimport dari Amerika, Pakistan, Bangladesh, China, Mesir, Sudan, dan lain-lain. Tapi yang jelas bukan dari Jepang. Jepang ini adalah negara yang high-tech, yang sudah meninggalkan industri tekstil, yang padat karya. Namun, ada beberapa pabrik PMA Jepang yang ada di Indonesia, atau pabrik-pabrik lokal dengan teknisi orang-orang Jepang. Dan biasanya, mayoritas dari produk pabrik tersebut diekspor untuk market Jepang. Jadi Jepang hari ini sudah konsen ke industri high-tech semacam mesin-mesin tekstil, kemudian juga chemical tekstil. Dan kalaupun mereka masih membuat kain, biasanya kain-kain spesial semacam geotekstil. Lebar kain dari Toyobo ini adalah 150 cm. Sebenarnya pabrik menulisnya 58 inch, kurang lebih 147, sekian. Namun orang umum menyebutnya 150 cm. Kemudian gramasi kainnya atau ketebalan kain dari Toyobo ini tergolong sedang, berkisar antara 140 sampai 150 GSM. Artinya dalam 1 meter persegi kain beratnya adalah 140 sampai 150 gram. Bayangannya kalau kertas HVS itu biasanya ada yang tertulis 60 atau 80 gram, itu mereka ketebalannya segitu. Ini ketebalannya 140, jadi kurang lebih 2,5 kali tebal kertas itu ya. Karakteristik dari kain Toyobo ini, karena dia memang terbuat dari benang polyester Spanian, karakternya agak casual atau bahannya tidak terlalu flowy, tidak terlalu jatuh. Kemudian rabaan kainnya, secara permukaan kainnya halus karena dia juga di finishing dengan mechanical finish ya, yang disebut dengan calendering atau semacam trika raksasa lah, gampang seperti itu. Rabaan kain bahan ini adem karena terbuat dari benang span, jadi dia cukup menyerap air. Apalagi yang terbuat dari blended tadi. Blended itu yang campuran, ada unsur cottonnya 35% atau ada unsur polyesternya 35%. Jadi secara umum kain ini nyaman dipakai. Kekurangannya adalah karena dibuat dari benang Spanian, terkadang ada slab atau semacam benang menggumpal atau semacam benang menebal tidak beraturan. Kadang-kadang di kain Toyobo dijumpai seperti itu. Nah, peruntukan dari kain Toyobo ini biasanya digunakan sebagai blus, gamis busana muslim, gamis anak, dan karena dia casual, cocok dibuat baju koko ataupun celana anak. Nah, sebagai catatan, Toyobo ini tidak cocok untuk dibuat hijab.